Ya, selamat sore untuk Mas Garin Nugroho, untuk Mas Bram Aditya dan seluruh partisipan. Mungkin kenalan dulu, saya Alvina, saya alumni Eagle Award tahun 2014. Gitu. Sekarang aktivitasnya mungkin lebih banyak ngajar di kampus di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Gitu. Nah, untuk partisipan, mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab ya di pertengahan nanti. Jadi simak terus diskusi kita sampai akhir. Gitu. Nah, untuk Mas Garin dan Mas Bram sendiri nih, Mas Garin sekarang aktivitasnya apa aja ada di rumah nih, Mas? Ya, kalau aktivitas saya karena memang saya punya tradisi untuk menulis ya. Sekarang saya udah menerbitkan berbagai buku dari hiburan kekuasaan, lalu film krisis dan paradoks. Sekarang udah menulis tentang memoir film Indonesia pasca reformasi. Jadi dari mulai Gundala, Dilan dan sebagainya. Jadi lebih kepada catatan pribadi gitu. Moga-moga pasca COVID ini bisa selesai. Yang kedua tentu saja menulis naskah skenario untuk teater atau film, dan kalau teater atau dance dibagi ke teman-teman yang sekarang ini satu komunitas bisa bekerja sendiri, jadi semacam PR dan mentoring selain online. Jadi kira-kira kegiatan setiap hari seperti itulah kira-kira. Iya, kalau untuk Mas Bram sendiri mungkin aktivitas selama pandemi ini yang bisa dikerjakan dari rumah apa aja? Kalau saya di rumah sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih sebenarnya, tapi saya lebih kebetulan kemarin kan sempat bikin video Mbak sebelum PSBB. Terus dari gitu sebelum PSBB bikin video yang kayak Jakarta Provalis gitu. Nah kebetulan video itu banyak yang repost, banyak yang suka, dan akhirnya kemarin sempat sih malah justru ada kerjaan dari klien-klien yang kan saya biasa ngerjain bikin video corporate, terus kayak gitu ya udah kemarin sempat syuting. Sekarang sih lebih di rumah aja, kerjain kerjaan online aja. Cuman kalau saya biasanya kan karena videonya bikin syuting gitu, biasanya akhirnya saya cari duitnya kalau saya cari duitnya adalah misalnya dengan nge-promote file shop di akun saya gitu ya secara online gitu, tapi syaratnya adalah misalnya kirim pakai Gojek dan segala macam gitu loh. Atau ya saya juga coba gimana sih caranya biar dapat uang gitu, misalnya dari online ya misalnya saya pakai stock footage yang bisa dijual gitu kan, bisa sebenarnya kurang lebih. Iya. Jadi aktivitasnya sebenarnya masih banyak yang bisa dikerjain dari rumah ya Mas ya, nggak terlalu signifikan atau bagaimana Mas? Atau ada pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya tertunda juga ujung-ujungnya? Ya kalau kerjaan awal corona saya juga takut juga sih ya, karena wih gila nih kerjaan klien di apa namanya di-cut semua kan gitu. Cuman tapi ya ternyata ya dengan sepanjang perjalanan ini akhirnya ya justru sebenarnya banyak kok yang bisa dikerjain gitu loh. Kayak misalnya tadi kan saya cerita ya, misalnya saya kan kebetulan punya akun sosmed, terus itu awalnya saya iseng-iseng gitu kan, bikin project kecil-kecilan kayak misalnya siapa sih follower saya atau teman-teman saya yang punya punya online shop ini deh saya promosiin kan. Kalau saya promosiin mudah-mudahan mereka dari rezekinya juga selama corona gitu. Tapi syaratnya itu tadi pakai Gojek, karena kenapa? Buat bantuin supir Gojek atau ojol buat mendapatkan rezeki lagi di saat corona. Terus dari itu nanti hasil photoshootnya dari produknya saya kasih gratis, nanti saya upload ke Google Drive gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya yang kayak fotografer segala macam bisa jadi portfolio kan kalau kayak gini gitu kan.
Terus kalau misalnya udah selesai kan, misalnya produk makanan, produk apa gitu segala macam online shop, terserah. Kalau produknya mahal biasanya saya kasih pilihan. Kalau mahal banget mungkin kan di online shopnya rugi ya, akhirnya saya kembaliin aja ke dia pakai Gojek lagi, atau saya donasiin. Biasanya kalau saya donasiin itu kayak makanan gitu sih. Mungkin Mas Bram bisa jelasin dikit. Mas Bram ini kan salah satu founder Skygrapper ya. Nah, Skygrapper itu komunitas apa sih Mas gitu buat partisipan mungkin yang ingin mengenal lebih jauh gitu. Mungkin bisa jelasin dulu Mas Bram. Oh, kalau Skygrapher kebetulan saya salah satu foundernya tuh. Skygrapher tuh jadi sebenarnya cuman apa ya? Awalnya kita bikin dari ngumpul-ngumpul gitu awal tahun 2015 kalau nggak salah ya. Terus begitu di situ kan awal mula tuh banyak drone waktu itu kan ya. Nah terus kan nggak terlalu banyak tuh komunitas yang ngurusin drone. Akhirnya kita bikin, cuman tapi lebih fokus bukan ke sertifikasi drone dan segala macam, tapi kita punya website. Di websitenya itu tuh khusus untuk ngepost sosial media sih, lebih kayak sosial media website buat posting foto atau video khusus drone gitu di seluruh Indonesia. Nah kemarin-kemarin kita juga suka ngadain lomba gitu, karena keuntungan website kita adalah website Skygrapher ini adalah bisa bikin penjurian secara online. Jadi saya waktu itu punya bikin lomba, terus jurinya ada yang di Belanda gitu, nggak ada masalah gitu, jurinya online dan mereka cuma tinggal ya kayak Zoom meeting ini, cuma tinggal klik aja buat voting buat voting para finalisnya gitu. Iya. Jadi intinya sih lebih ke drone sih kalau Skygrapher itu, untuk posting di website aja. Ya Mas, kalau mungkin untuk Mas dan lagi mungkin di Skygrapher itu juga ini kali ya, kalau kalian ada yang punya drone gitu, posting di situ foto dan videonya, jadi kayak punya website pribadi, jadi portfolio. Oke, berarti Skygrapher juga terbuka untuk mungkin pemula-pemula yang bermain, yang suka nerbangin drone gitu juga bisa ya Mas ya? Oke. Nah. Bisa. Ya. Terus mungkin untuk yang jelas dari siapa aja dari seluruh Indonesia tinggal login aja gitu pakai Facebook mereka juga bisa. Iya, baik. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bergabung ke Skygrapper bisa langsung mengunjungi websitenya skygrapper.id ya Mas ya. Terus untuk Mas Garin, mungkin selama pandemi ini kita kan harus di rumah aja nih Mas gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang tertunda gitu, akhirnya harus mengganti kegiatan lain atau gimana Mas? Ya sebenarnya kalau kegiatan kan pasti ya, karena kayak teater Planet saya yang dari Australia itu kan harusnya keliling dunia, membuka Ulen Festival, kemudian di teater Derwet di Jerman itu kan pasti tertunda semua, dan Setan Jawa di Paris juga tertunda semua, itu sudah pasti. Tapi lebih penting sekarang memang kita harus mengisi di wilayah pandemi ini. Contohnya banyak sekali anak-anak muda dari Aceh, dari Kalimantan, dari berbagai teman yang minta mentoring, kiat-kiat membuat dokumenter gitu. Karena dalam hal keterampilan, dalam hal kamera, dalam hal aktivitas, sebetulnya teman-teman dokumenter dengan adanya teknologi yang makin efisien, efektif ini, semua punya kemampuan untuk menjadi sutradara, menjadi kameramen, menjadi editing, dan sebagainya. Tapi gimana menemukan ide, menyusun storytelling, dan kemudian apa yang disebut mendapatkan konten dan konteks yang cukup menarik, itu menjadi masalah dari para teman-teman di komunitas. Tapi kalau dari segi jumlah, lalu semangat, spirit, hasil, dan kemudian kemampuan, itu semua sekarang sedang bertumbuh bagus. Jadi sekarang lebih banyak mentoring, ada sekitar ada 6-7 orang lah teman-teman muda yang mentoring untuk membuat karya dokumenter itu. Atau kadang-kadang karya film pendek mereka mengumpulkan karyanya dan saya memberi komentar dan sebagainya. Itu cukup banyak sehingga saya batasi aja sampai sekarang hanya 6 orang aja. Dan mereka terus bekerja, mengirim gambar ke saya memberi komentar dan catatan dan seterusnya. Ini salah satu cara
agar di wilayah pandemi ini kita bisa menggunakan online sebagai cara-cara pengajaran, pendampingan, ataupun juga cara-cara kita bertukar pengalaman gitu. Iya, betul. Berarti memang ini salah satu caranya cukup efektif juga menurut Mas Garin, atau gimana, Mas? Ya, menurut saya cukup efektif, tapi saya kan memang punya tradisi seperti itu. Saya kan yang mendirikan juga ruang kreatif seni pertunjukan Galeri Indonesia Kaya itu, dengan hampir 400 orang miring proposal, dan kita memilih hampir sekitar 15 seni pertunjukan tiap tahun ya. Dan kita datang 2-3 kali, lainnya adalah mentoring lewat online. Iya. Nah, mentoring lewat online kita punya sistem yang cukup efektif. Misalkan ada silabus, menemukan ide yang tepat, kemudian mengembangkan ide, lalu dari ide mengembangkan menjadi struktur storytelling, lalu mengembangkan sumber daya manusia, dan sebagainya. Jadi karena dalam 4 tahun ini saya sudah aktif melakukan mentoring lewat online di berbagai kasus seperti di Galeri Indonesia Kaya lewat ruang seni pertunjukan itu, maka sebetulnya ini adalah kelanjutan dari cara-cara yang telah saya tumbuhkan agak lama. Iya, baik Mas. Nah, kalau untuk Mas Garin ini kan sebagai sutradara, produser gitu kan, pernah nggak sih Mas pakai gambar-gambar drone gitu di film-filmnya gitu, dan seberapa perlu gitu gambar-gambar drone, mungkin biar bisa sharing juga sama Mas Bram gitu. Mas Bram juga filmmaker ya Mas, pernah bikin dokumenter juga gitu. Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu, seberapa penting gambar-gambar drone, atau seberapa banyak yang harus dimasukkan ke dalam film gitu, mungkin Mas Garin bisa jelasin. Ya, sebetulnya perkembangan drone ini kan luar biasa ya. Tentu saja awalnya adalah hal-hal yang sangat umum ya. Pengambilan dari gambar atas, yang kalau dulu harus pakai helikopter, kalau punya duit, kalau enggak ya harus manjat pohon, ya kan, dari gedung bertingkat dan sebagainya. Tapi drone di dalam perkembangan yang sekarang itu kan punya fungsi yang macam-macam. Ada fungsi sosial, kayak kemarin nyemprot drone untuk nyemprot disinfektan di berbagai kota misalkan. Kemudian drone bahkan di dalam film dokumenter sekarang, dalam film-film tertentu itu untuk menjadi semacam agen rahasia yang terbang kemana-mana untuk mengintip pasukan dan menuju sasaran kayak gitu juga. Drone juga bisa menjadi cara bercerita sebetulnya, tidak hanya sekedar mengambil dari atas saja. Sehingga drone mengalami suatu perkembangan karakterisasi yang luar biasa dengan fungsi dan peran yang terus berkembang. Tergantung ide kita. Kalau ide kita hanya menjadikan drone sebagai perangkat-perangkat melihat dari atas, keamanan, spy, dan sebagainya, itu juga sangat positif. Tapi juga bisa dia menjadi bagian dari cara bercerita dan menceritakan sesuatu. Itu yang harus terus dikembangkan ya. Apalagi teknik drone sekarang juga berkembang luas, bisa masuk ke celah-celah yang sangat kecil, ataupun juga makin bisa melayang seperti pesawat-pesawat udara dan sebagainya. Jadi drone memang menjadi kamera itu sendiri yang tidak hanya di atas, tapi di berbagai lingkup yang melayang gitu. Iya, jadi drone juga cukup penting juga ya Mas di sebuah film kalau kita punya makna-makna tersendiri gitu dari gambar-gambar yang diambil di atas gitu. Kalau untuk Mas Bram mungkin mau jelasin atau tambahin dikit gitu Mas tentang seberapa bagus gitu, atau potensi-potensi apa dari gambar-gambar drone yang bisa melengkapi sebuah film gitu. Iya kok. Mbak, saya tadi habis ganti headphone, kedengeran nggak sekarang coba? Kedengeran ya? Iya, sekarang kedengeran Mas. Oke. Mbak, kalau dari drone sih sebenarnya lebih ke, mungkin gini, persentasenya aja ya. Mungkin kalau drone itu kan sekarang karena point of view-nya dari bird eye view gitu yang sedikit berbeda gitu, orang kadang-kadang suka overpower dan overuse. Jadinya kadang-kadang orang nonton karena terlalu banyak drone-nya jadi nggak seru juga gitu. Cuman karena kalau menurut aku mungkin kalau dokumenter lebih banyak footage di darat ya, jadi drone itu cuman kayak mungkin cuman 20% atau mungkin bisa kurang dari itu. Mungkin Mas Garin bisa nambahin kalau persentasenya. Tapi kalau menurutku sih sekitar segitu sih gitu. Asal jangan terlalu berlebihan aja sih drone-nya kalau menurut aku, karena semua action ada di darat dan cerita ada di darat sih kalau menurutku.
Oke. Nah, untuk terkait kegiatan kita yang bisa dilakukan dari rumah gitu kan Mas, mungkin tadi Mas Garin juga sempat membahas tentang dokumenter, ada ide-ide menarik apa nih Mas yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu, karena biasanya kan kita kalau untuk mendapatkan ide kita bisa jalan-jalan kemana nih gitu kan, refreshing sekalian dapat ide, atau kita kemana sih untuk melihat hal-hal baru yang akhirnya muncul ide baru. Nah, keadaan kita kan membuat kita cuma ada di rumah aja nih lingkupnya. Apa sih ide-ide yang bisa kita dapat, tapi kita nggak harus keluar dari rumah gitu. Mungkin Mas Garin bisa di-share. Ya, sebetulnya dokumenter itu yang lebih penting adalah bahwa seluruh unsur di dalam sistem budaya kita, unsur dalam kehidupan kita itu bisa bercerita dan mengandung simbol dan tanda-tanda dan makna. Jadi apapun yang Anda lihat di sekitar rumah Anda itu bisa menjadi sebuah storytelling. Seperti itu. Mau gelas gitu, Anda bisa cerita tentang sejarah gelas, kenapa gelas dan sebagainya dengan narasi Anda. Bahkan benda-benda kecil di sekitar Anda bisa untuk untuk bermain cerita. Misalnya kayak sound system semacam ini kan gitu. Saya bisa bercerita perkembangan di rumah saya dulu seperti apa. Anda buka gudang aja lalu Anda bercerita kan seperti itu. Bahkan kemudian kalau Anda bisa lihat misalnya minyak wangi kayak gini ini minyak untuk perut gitu. Anda bisa bercerita karena seluruh benda itu selalu punya kandungan homonaratif, mampu bercerita dan memberikan suatu tanda-tanda yang akan punya makna gitu. Oleh karena itu sebetulnya pembikin dokumenter meskipun di rumah Anda bisa membuat dokumenter atas dasar materi baik subjek rumah orang-orang di rumah Anda atau materi benda-benda yang bisa Anda narasikan karena yang terpenting dari dokumenter adalah bahwa seluruh unsur kehidupan itu selalu berbicara, bercerita dan bermakna. Dan kita bisa bercerita apapun juga, misalnya di rumah kita, dari buku-buku kita aja, kita bisa bercerita, dari jenis-jenis tas kita aja, kita bisa bercerita panjang lebar. Andrew Warda, salah satu penulis sutradara perempuan terkenal, dia pernah hanya membuat dokumenter dari lukisan terkenal Eropa tentang memungut gandum. Dari memungut gandum, dari kata pungut, dia mengembangkan sebuah cerita tentang kemiskinan. Hanya dari kata memungut aja gitu. Lalu dia ngambil ada lukisan, ada foto-foto kemiskinan, ada ini dan sebagainya, menjadi sebuah narasi tentang kemanusiaan. Oleh karena itu para pembikin dokumenter meskipun di rumah sebetulnya rumah dan unsur-unsur dalam rumah itu bisa menjadi bahan materi dokumenter selama kita bisa melakukan reference arti seluruh benda-benda di sekitar kita ini. Jadi misalkan saya akan ngomongin tentang masa Hindia Belanda lewat foto inilah misalkan. Saya akan bercerita tentang postcard. Lalu saya cari postcard di sekitar saya atau surat-surat di sekitar saya dan saya bisa bercerita tentang postcard, surat, lalu hanya dari foto-foto ataupun dari benda-benda sekitar saya. Ini contoh bahwa seluruh benda-benda sekecil apapun dan seluruh lagu, seluruh musik, seluruh tubuh itu menjadi materi terbesar dari dokumenter itu sendiri untuk dihidupkan dengan berbagai cara storytelling yang beragam gitu. Oke, wah keren banget Mas. Kayaknya hal-hal kecil yang di sekitar kita yang tadinya kita nggak memperhatikan mungkin ya kayak pulpen, kertas kita kan ya udah biasa gitu, tapi karena kita di rumah ini kita jadi lebih peka sama keadaan sekitar, kita jadi lebih bisa berpikir oh ini bisa dijadikan cerita nih gitu, sama seperti yang Mas Garin. Ya saya ngasih contoh ada dokumenter Cina tentang di pelabuhan. Itu di pelabuhan bisa diganti di rumah. Tentang orang-orang yang turun dari sebuah pelabuhan. Lalu dikomentari sama seorang fashion ataupun seorang pengamat sosial. Oh ini baju dari, ini orang-orang desa dari sini, jadi dia membeli baju dari sini ya. Baju ini dipengaruhi oleh fashion ini. Norak-noraknya, ininya. Lalu ada yang datang lagi, turun lagi. Oh baju ini dari sini. Dikomentarin terus cuma. Di satu tempat, di sudut pelabuhan ketika orang datang. Di rumah pun kita bisa mengambil baju, misal jilbab lah Anda gitu. Anda bisa membuka jilbab dan melihat sejarah jilbab, contohnya saja. Jadi artinya rumah ini menjadi sebuah ruang terbuka untuk kita untuk bisa membuat dokumenter gitu. Iya,
Wah, keren sekali. Mungkin tadi ada salah satu penanya nih Mas, gitu, yang nitip pertanyaan bahwa dokumenter itu perlu ada sesi wawancara atau enggak sih Mas sebenarnya? Gitu. Wah, kalau dokumenter itu kan beragam jenis ya. Wawancara dan tidak itu tergantung jenis dan cara bertutur dari dokumenternya. Jadi tidak selalu harus ada wawancara gitu. Dokumenter bisa menjadi kayak Nano yang film pertama dokumenter kita lah tentang kehidupan manusia Eskimo gitu misalkan. Itu bisa sangat puitis filmnya. Lalu ada dokumenter-dokumenter yang bahkan narasinya dari puisi. Di dalam sejarah dokumenter Amerika ada film tentang The River judulnya. Narasinya tidak narasi biasa, narasinya diambil dari puisi-puisi tentang sungai itu yang begitu banyak. Nah, ini contoh bahwa dokumenter itu sangat-sangat terbuka. Seperti tulisan di koran, dia bisa menjadi esai, dia bisa menjadi kolom, dia bisa menjadi investigasi pakai wawancara interview, tapi dia bisa juga menjadi cerita pendek. Jadi dokumenter itu juga sangat beragam. Dan kalau Anda lihat sekarang di Netflix, dokumenter sekarang, rekonstruksi peristiwa-peristiwa dunia yang luar biasa sekali menyangkut kehidupan-kehidupan baru sekarang, misalnya tentang mata uang, misalkan, dan sebagainya. Jadi sebetulnya dokumenter memang memberi ruang yang sangat terbuka, dan kita memang masih banyak sekali ya ketinggalan dalam tema-tema kalau kita lihat dokumenter-dokumenter yang kita bisa lihat di Netflix dan sebagainya gitu. Dengan tema-tema yang sangat kontemporer hari ini gitu. Iya. Nah, kebetulan Eagle juga sekarang lagi ngadain kompetisi nih, kompetisi merekam dari rumah gitu, yang mengajak filmmaker-filmmaker untuk membuat dokumenter yang berkaitan dengan COVID-19 ini dari daerahnya masing-masing gitu. Jadi nanti akan membuat film dokumenter pendek tentang merekam dari rumah. Nah, mungkin Mas Bram bisa sharing dikit nih ide-ide apa gitu yang bisa kita dapat dari rumah gitu. Wah, kalau ide cerita ya dari rumah. Iya, Mas Bram kan juga sebelumnya pernah membuat film dokumenter ya Mas ya di tahun 2019. Ya. Sharing juga gitu. Apa ya? Kalau sekarang kan kalau saya kan lebih kalau bikin dokumenter tuh saya lebih untungnya saya di zaman sekarang ini kan enaknya tuh kita bisa banyak dapat referensi dari online gitu. Mungkin ya kalau saya lebih senengnya kan kalau Mas Garin tadi kan bisa dari dia bisa dari buku, bisa jadi suatu dokumenter. Kalau saya justru lebih banyak cari referensi di online kalau saya tipe orangnya gitu. Jadi biasanya kalau nyari dokumen mau bikin dokumenter sama klien ya saya lebih banyak ngegalinya di online mulai dari websitenya klien gitu dan segala macam gitu. Akhirnya ya atau video-video klien sebelumnya. Kalau saya sih lebih kayak gitu sih Mbak, lebih banyak menggali dari online-nya gitu. Mulai dari YouTube, dari Instagram kliennya gitu. Jadi biasanya kalau saya lebih kayak gitu. Oke. Nah, untuk tentang ide ini nih Mas, tadi yang sudah jelas sama Mas Garin, sama Mas Bram gitu, bahwa hal-hal yang dekat sama kita itu bisa jadi ide, atau kita ngobrol dengan klien itu juga bisa jadi ide gitu kan Mas. Nah, berarti apakah semua orang gitu bisa memulai untuk membuat dokumenter begitu Mas, yang non filmmaker mungkin yang baru-baru ingin membuat itu juga harusnya bisa ya Mas ya? Ya, kalau sebenarnya ada contoh kemarin di Rotterdam Film Festival 3 tahun yang lalu ya, ada dokumenter, dia hanya mengumpulkan vlog-vlog saja. Misalnya vlog tentang kerjaan-kerjaan yang ekstrim, yang muncul di, seperti tadi dikatakan teman kita, bisa dari internet ya. Itu misalnya pekerjaan di atas menara-menara yang tinggi dan sebagainya, vlog. Dan itu menjadi dokumenter yang dikumpulkan menjadi sangat bagus sekali gitu. Memang yang saya sebut benda-benda itu ada termasuk materi-materi audiovisual yang ada di dalam tradisi sekarang ini adalah tradisi internet itu. Nah, yang menjadi menarik di Belanda kemarin adalah karena bagi orang Eropa, kenapa tidak mendapat kenapa vlog-vlog itu tidak lewat izin pada pemilik vlog itu juga jadi masalah kan gitu. Nah, oleh karena itu masa depan dokumenter persis teman kita dari Makassar tadi, kita bisa menggunakan seluruh materi-materi yang begitu kaya
dan berjibun di dalam dunia media sosial kita, tetapi memang kita akan menghadapi juga nantinya tentang hak cipta terhadap gambar-gambar. Maka kan kalau kita lihat di dalam wilayah online kan ada yang bebas tidak membayar dan ada yang membayar, kan seperti itu. Tapi ternyata ada juga wilayah-wilayah yang masih dipertanyakan, kayak vlog-vlog itu tiba-tiba diambil dokumennya sangat bagus sekali. Penikmatnya luar biasa sekali waktu nonton di Rotterdam itu sendiri. Tapi persoalan hak cipta menjadi masalah. Nah, memang sekarang ini memang setiap orang bisa menjadi pembikin film, tidak hanya dokumenter, cerita. Kita bisa mengumpulkan gambar aja, dari mana mengumpulkan materi baik nyata, kayak buku, visual, apa aja bisa. Kita punya kamera untuk merekam dan sebagainya. Tetapi yang menjadi tantangan, sejauh mana sebuah karya itu mampu berbicara dan punya konten dan konteks sehingga dia menjadi sebuah karya yang diperhitungkan, dan sekedar sebuah karya dokumenter yang setiap orang bisa lakukan, itulah yang harus menjadi catatan, karena setiap profesionalisme itu mengandung syarat-syarat pertumbuhan yang berbeda dengan yang tidak profesional. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Garin atas penjelasannya, ini sangat lengkap gitu. Tapi mungkin ada sedikit tambahan nanti ketika ada sesi tanya jawab. Jadi ada salah satu penanya mungkin tadi yang sudah raise hand. Untuk partisipan lain mungkin yang mau menanyakan bisa via chat atau bisa raise hand. Nah, ini yang sudah raise hand itu ada Muhtar Fuazi. Mungkin Muhtar bisa gabung bersama kita, jangan lupa untuk diaktifkan videonya. Jadi bisa langsung nanya ke Mas Garin atau Mas Bram. Ya, mungkin aktifin juga ini audionya. Halo, Muhtar. Mas Muhtar. Iya. Suaranya nggak kedengaran ya, Mas ya? Mas Muhtar. Suaranya pelan sekali ya. Iya. Coba mungkin ada, saya baca chat, ada Bu Nunu mungkin yang mau tanya, bisa langsung aktifkan videonya, Bu. Selamat sore, Bu Nunu. Selamat sore, Mas Garin, Afina, Mas Bram. Iya, Mas Garin. Jadi kebetulan saya tuh sering ditanya oleh mahasiswa, karena kebetulan di kampus MMTC itu kan salah satu program produksinya adalah dokumenter. Tapi memang kita masih terbatas ke dokumenter TV. Nah, di dalam membuat dokumenter tadi Afina sudah tanya, apakah bisa dengan wawancara? Selain wawancara, apa sih yang bisa digunakan dalam pembuatan produksi dokumenter TV itu? Kalau di kita disebutnya subformat. Saya nggak tahu kalau di film apakah memang ada istilah subformat dalam pembuatan dokumenter. Itu Mas Garin, makasih. Ya, sebetulnya kalau sekarang kita buka kayak Netflix aja ya, itu dokumenter sekali. Bisa saja misalkan, contoh 2 orang sedang menyelidiki asuransi yang gagal dari 3 orang gitu, lalu ditelusuri tentang asuransi itu. Nah, itu ada berbagai, dia bisa menjadi teknik apa yang buat investigasi, misalkan investigasi dan jurnalistik, dia bisa lakukan itu sebagai teknik, seperti halnya 2 orang itu diikuti untuk, tapi juga bisa menjadi gabungkan dengan dokumenter yang naratif mengikuti kehidupan 2 orang itu yang mencari keadilan soal asuransi itu. Tapi juga bisa menjadi suatu dokumenter yang sangat politik ketika tiba-tiba membicarakan asuransi dan bagaimana sebuah asuransi bangkrut karena politik, misalkan digunakan untuk politik misalkan, dan sebagainya. Jadi dalam sejarah dokumenter terjadi apa yang disebut dengan perkembangan jenis dan genre dokumenter yang luar biasa sekali. Kalau menurut saya, PR untuk mahasiswa sekarang kalau mau harus melihat kembali dokumenter-dokumenter di Netflix ya. Di Netflix sekarang yang sudah luar biasa sekali dengan tema-tema yang sangat kontemporer gitu. Kita seringkali masih menjadi dokumenter yang naratif saja, mengikuti kehidupan orang, lalu suaranya diambil dari hasil wawancara dan sebagainya.
masih berkutat pada gaya-gaya semacam itu. Saya sendiri kan mulai membuat film dokumenter mulai dari tahun 84, 85 ya. Pada waktu tahun itu pekerjaan dari kayak UNDP, kayak FAO ataupun dari WDR Jerman ataupun dari NHK Jepang misalkan. Mulai membuat film dari tahun-tahun itu. Sampai pada akhirnya terjadi perkembangan esai di dalam film-film dokumenter. Jadi kita kayak menulis esai, pendapat kita tentang sesuatu gitu. Misalkan saya bisa komentari, misalkan tentang dunia meme. Saya ambil dunia meme semua di online kita, di media sosial, lalu saya komentarin gejala sosial meme. Itu menjadi sebuah esai, contohnya. Oleh karena itu, dokumenter mengalami suatu perkembangan yang sangat-sangat terbuka, dan tergantung kemampuan kita untuk kemudian kita mengolahnya menjadi sebuah karya kan gitu. Iya, baik. Terima kasih Mas Garin untuk penjelasannya. Mungkin tadi Mas Muhtar mau menambahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa aktifkan video dan audionya. Halo, Mas Muhtar. Mbak, interupsi, iya. Mbak. Iya, Mas. Robert, Mbak, Edwin. Oh ya, Edwin, gimana, Mas? Interupsi. Mau menyapa dulu ini Mas Garin. Mas Garin. Apa kabar, Robert? Ya, apa kabar? Baik, baik Mas Bro. Thank you. Mas Bro, mau tolong nanya, yang film Samudra itu kan ini keren. Yang bikin keren selain dari setting tempat, setting gedung, setting rumah, itu kalau film rebel drama itu kan dari pemain-pemainnya, dari artis, aktor, terus dari script writer-nya, itu direkturnya. Kalau dari dokumenter itu gimana, Mas Bro? Makasih, Mas Bro. Oke, ya Bung Edwin. Sekarang ini dilemanya adalah jarak atau perbedaan antara dokumenter dan film cerita semakin tipis. Oke. Kalau Anda lihat film Kandara, di kota yang dulu terkenal sekali di Timur Tengah, itu film dokumenter yang diceritakan menjadi secara film cerita, kan gitu. Yep. Ya kan? Dan banyak sekali sekarang jenis-jenis semacam itu. Host-host dalam film dokumenter kita malah bintang-bintang film terkenal malah. Kalau Anda lihat di Netflix kan gitu, seperti itu. Malah terus ya pelaku-pelaku fakta di dalam dokumenter itu dilaporkan kenal misalkan seperti itu. Oleh karena itu unsur-unsur di dalam dokumenter sama nilainya dengan unsur-unsur dalam film cerita. Yang membedakannya adalah unsur-unsur dalam dokumenter mengandung suatu fakta-fakta dan data-data. Fakta-fakta dan data-data itu bisa direkonstruksi, bisa juga ditemukan di lapangannya. Nah, dua ini, oleh karena itu seorang pembikin film dokumenter harus memahami betul apakah fakta dan data yang dia temukan dengan temanya itu mengandung unsur-unsur yang mempesona penonton atau tidak. Tempatnya tadi Anda bilang, ya kan, peristiwanya, lalu apa yang disebut drama yang muncul. Karena dokumenter mengandung drama, mengandung drama besar, kan gitu, dapat peristiwa politik nih. Lalu kalau diinvestigasi konten sosial politiknya besar atau enggak, secara visual luar biasa atau enggak, seorang pembikin dokumenter begitu menemakan tema dan menemukan fakta dan data, dia harus memperhitungkan kemampuan visual, kemampuan para pelakon dalam tanda kutip rekonstruksi ataupun tidak rekonstruksi, itu mampu membawa penonton enggak di dalam suatu karya yang cukup menarik perhatian pada penontonnya. Jadi dalam dokumenter kesulitannya adalah kalau film cerita kan kita bisa bikin fiksinya. Ceritanya. Dalam dokumenter sebetulnya esensinya setiap peristiwa hidup adalah drama. Saya ngambil contoh. Kalau saya kemarin mentoring sama seorang anak di daerah NTT. Mas Dray, bilang di dekat rumah ada pengembala, anak kecil pengembala kerbau. Kerbaunya berapa jumlahnya? 25. Wah, berat sekali anak kecil mengembala kerbau 25. Catat aja peristiwa hidupnya. Kerbau hilang, kerbau dicuri, jadi drama dokumenternya. Sebagian direkonstruksi, saya bilang gitu.
Oleh karena itu, seorang pembikin film dokumenter memahami setiap peristiwa adalah drama, setiap peristiwa adalah storytelling, setiap peristiwa adalah kandungan yang mengandung tokoh-tokoh yang mampu menghidupkan karyanya, seperti itu. Tapi bedanya dalam dokumenter mengandung fakta dan data, di dalam film cerita kita membuat ceritanya gitu. Mas Pugo, mohon izin, mohon maaf, tolong minta waktu lagi. Itu kalau di kalau di ini menurutku sebagai pemula ya, Mas Garit. Itu kalau di film drama kan ada konfliknya. Kalau di dokumenter gimana, Mas Bro? Ya saya katakan tadi kan, setiap kehidupan itu drama, kan gitu. Setiap kehidupan itu konflik. Aku ngikutin kehidupan Anda aja pasti penuh drama. Anda mengikuti kehidupan saya penuh drama juga, kan gitu. Dan penuh konflik juga, kan gitu. Nah, mengelola konflik di dalam dokumenter kan harus berbasis fakta dan data yang terjadi pada tokoh. Misalnya kita mengambil tokoh Anda lah, gitu kan. Kan ada konflik-konfliknya. Saya bisa rekonstruksi tokoh lain, ya kan? Dan menghadirkan peristiwa itu. Seperti misalkan Puisi Tak Terkuburkan itu film cerita. Tapi dianggap film dokumenter. Karena saya merekonstruksi peristiwa Ibrahim Kadir yang dipenjara di tahun 65. Waktu syuting saya rekonstruksi benar. Ibrahim Kadir datang di penjara, Pak, waktu di penjara datang pertama bilang Mas, saya datang lalu saya bilang Assalamualaikum. Lalu saya bikin orang-orang reaksi teriak. Oh, enggak ada yang reaksi Mas, di penjara semua diem aja gitu misalkan. Atau film Serambi yang saya ambil dengan Tony Trismanto dan teman-teman yang Lianto di Aceh. Saya mengikuti 3 orang kehidupan. Setiap 3 orang itu, 1 orang itu ada kehidupan sehari-harinya, tapi juga kita menemukan konflik-konflik di dalam dirinya. Nah, konflik-konflik itu kalau ada tokohnya, bisa kita cari tokoh sebenarnya. Kalau tidak ada, bisa kita rekonstruksi dengan tokoh-tokoh yang lain. Dulu sering disebut dokudrama, misalkan seperti itu. Tetapi observasi ya Mas Bro. Ya betul, observasi. Tapi yang pasti kemudian sekarang karena batas dokumenter dan film cerita menjadi sangat tipis, kita tidak lagi menyebut dokumenter, dokudrama ya sudah. Ini kamu sebut aja dokumenter atau itu film cerita, itu ada semacam kebebasan juga gitu. Ya, terima kasih ya Mas Garin penjelasannya dan Mas Edwin Mas Bro. Pertanyaannya gitu, jadi tambah wawasan kita juga gitu. Mungkin Mas Bram kan sebelumnya juga udah pernah membuat film dokumenter ya Mas ya. Kalau nggak salah yang Dreams on Wheels itu tentang ekspedisi gitu Mas di beberapa daerah Indonesia. Ya, nah mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain juga. Dan ada drama-drama apa di dalam film itu? Enggak, jadi waktu itu aku sempat mau bikin project Dreams on Wheels itu, cuman tapi terkendala sama biaya. Terus akhirnya aku kemarin sempat sebelum COVID ini sempat jalan. Jadi aku punya kenalan orang, dia supir Gojek gitu. Supir Gojeknya adalah 20 tahun nggak pernah pulang kampung. Dia di Jakarta, 20 tahun nggak pulang kampung, dan sekarang kerjaannya ngegojek aja. Terus kan menarik nih menurut aku, kok nggak pernah pulang kampung ya selama dari pertama kali datang karena berhubungan masalah biaya. Ya udah akhirnya saat itu aku ajak dia, mau nggak kamu pulang kampung, tapi aku buatin film dokumenter waktu itu. Terus kayak gitu, cuman karena kemarin udah selesai syuting dan sekarang masih editing, cuman masalahnya karena corona jadi belum dipublish videonya. Sebenarnya sih gitu Mbak. Oke. Jadi corona baru udah jadi videonya ya Mas ya, udah tinggal launching aja gitu atau gimana? Iya, udah tahapakin sebenarnya. Jadi aku pengen publish, cuman takut kayak kalah beritanya itu kalah sama corona, akhirnya ntar deh tinggal aja deh akhirnya gitu. Iya. Nah, kalau untuk drama nih Mas, kayak tadi yang Mas Garin udah sampaikan gitu kan, saya lihat Mas Bram ketawa-ketawa tadi pas bahas tentang bahwa kehidupan itu pasti ada dramanya dan itu bisa diangkat di dokumenter gitu. Menurut Mas Bram gimana nih menurut Mas Bram? Wah, ya karena kan kalau dokumenter ya powernya adalah cerita. Makanya seperti udah dijelasin dengan gamblang sih kalau Mas Garin, kalau menurutku udah komit banget. Terus dari itu ya emang cerita ya udah yang poin paling pentingnya gitu. Jadi ya kalau bisa ya sebenarnya sih gini, kalau aku kan backgroundnya juga bukan dari filmnya. Kalau aku ngelihat dari orang yang background bukan film, justru mereka biasanya kelemahannya adalah dari sisi cerita ini Mbak. Terus mereka nggak ngerti gimana cara nge-create story kayak gitu-gitu. Nah mungkin
mungkin kalau misalnya di sini ada teman-teman yang backgroundnya bukan film atau baru mau mulai mau film, itu mesti kayak mempelajari kayak gimana sih cara buat dokumenter, gimana cara meng-create cerita dari kayak Mas Gary aja sendiri dari bullpen aja bisa jadi cerita gitu. Itu keren banget kalau menurutku sih gitu. Nah, itu yang kayak gini-gini itu perlu dipelajarin sama orang-orang yang baru memulai seharusnya ya. Kalau menurutku, karena orang pasti kebingungan biasanya akan untuk memulai bikin suatu cerita gitu. Sedangkan di sekitar kita tuh ada banyak banget sebenarnya. Cuman kitanya aja untuk berusaha untuk lebih jeli dan lebih peka aja untuk mengangkat cerita itu dan memilih mana yang bagus sih kalau menurutku. Iya, baik. Nah, mungkin ini saya bacain beberapa tanggapan di chat dan ada yang bertanya juga. Ini dari Mas Petrus Kristianto, mau bertanya ke Mas Garin katanya gitu. Mungkin bisa langsung ke Mas Petrus aja, mungkin diaktifkan videonya dan audionya, mau bertanya langsung. Setelah ini ada Pitonio ya? Sebentar. Ya, bisa masuk? Ya, masuk. Ya, selamat. Oke, selamat sore Mas Garin, Mas Brim, dan Mbak Afina. Saya Petrus Kristianto dari Semarang. Jadi saya mau tanya sih ke Mas Garin khususnya untuk genre film dokumentari, karena menurutku dokumentari sendiri adalah genre yang menarik karena menggabungkan dari film dokumenter dan film fiksi. Aku mau tanya aja sih buat Mas Garin, bagaimana sih tanggapan Mas Garin tuh terhadap perkembangan film dokumentari di Indonesia lebih tepatnya? Karena kalau aku lihat di luar negeri udah lumayan banyak film, salah satunya tuh yang aku pernah lihat itu Blair Witch Project itu ya, betul. Yang pertama. Terus gimana sih tanggapan Mas Garin terhadap perkembangan film dokumentari, apalagi di film perkembangannya itu aja Mas. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang penggabungan dokumenter dan film fiksi ya, antara fiksi ini memang tidak begitu pesat di Indonesia ya, masih langka. Nah, sebetulnya kalau Anda lihat karya-karya saya misalkan kayak Daun di Atas Bantal, itu kan dari dokumenter tentang dongeng kancil kemerdekaan yang dipesan oleh NHK. Kemudian dari dokumenter itu saya kembangkan menjadi film cerita. Daun di Atas Bantal misalkan, contohnya. Kemudian kalau Anda lihat film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja, itu dikembangkan dari dokumenter Papua yang berjudul Ikon, sebuah peta budaya. Sehingga shot-shot di dalam film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja itu banyak sekali shot dokumenter dari karya dokumenter saya sebelumnya. Tetapi ditambah tokoh-tokoh fiksi lainnya, gitu kan. Contohnya seperti itu. Bahkan di dalam tradisi film sejarah neorealisme Italia itu, mereka mengembangkan neorealisme karena biayanya kecil dan politiknya kacau, saat itu mengembangkan film dengan banyak pendekatan dokumenternya, kan semacam itu. Menurut saya, kalau Anda lihat karya-karya yang menang di kayak Jogja Asia Film Festival, JAF ya, yang dokumenter, Anda akan lihat sudah mulai banyak sekali yang Gareng dan coba itu. Pendekatan fiksi yang dokumenter yang dikerjakan menjadi suatu pendekatan fiksi, kan semacam itu. Nah, bahkan ada yang terbalik, fiksi didekati dengan cara tiba-tiba kita merasakan dokumenter, kan gitu, seperti itu juga, kan gitu. Oleh karena itu menurut saya, justru penggabungan dua ini di Indonesia punya ruang yang begitu luas sebetulnya. Karena kalau saya pribadi nih, saya punya dokumenter tentang TEIS, tentang Kongres Papua. Lalu saya ingin memasukkan fiksi saya, statement saya di dalam fakta dan data yang saya punya di dokumenter itu, maka saya bikin film ceritanya. Menggabungkan fiksi saya atau statement pribadi saya lewat tokoh-tokoh yang tidak ada di dalam dokumenter yang saya bikin, tapi digabungkan. Jadi kalau Anda lihat misalkan tokoh-tokohnya sedang penguburan TEIS yang penuh seluruh kota Jayapura, itu footage saya punya, dokumenter, ya. Lalu tokoh-tokohnya saya shoot, lalu saya letakkan, saya masukkan dalam rombongan itu, gitu. Bahkan contohnya lagi,
waktu Kongres Papua, saya motret betul. Saya rekam dokumenternya semua, lalu pendaftaran kan hanya meja kecil gitu. Pendaftarannya saya ganti tokoh-tokoh saya yang daftar, tapi saya gabung semuanya. Itu contoh di dalam karya-karya. Tapi dalam film-film yang Anda sebut semuanya, terlihat berbagai macam varian menggabungkan apa yang disebut dokumenter dan fiksi. Bahkan kemudian ketegangan antara dua-duanya menimbulkan juga keunikan kan. Ini fakta nggak sih? Ini fiksi nggak sih? Kan gitu. Nah, jadi pertanyaan Anda memang penting untuk mendorong genre ini berkembang lebih luas juga untuk dokumenter kita tidak menjadi statis dan stagnan gitu. Ya, terima kasih Mas Darin atas penjelasannya dan saya terus terima kasih. Pertanyaannya, mungkin saya bacakan dari Muhtar Fuazi ya. Muhtar, kalau nggak bisa untuk mengaktifkan video atau videonya, mungkin saya bacain dulu aja. Ini Muhtar untuk Mas Bram, bertanya bagaimana cara atau men-treatment kreatif yang Mas Bram lakukan untuk meyakinkan klien ketika nge-brief konsep dokumenter yang Mas Bram ajukan gitu. Karena katanya kebanyakan dokumenternya Mas Bram itu tentang keindahan alam yang ada di Indonesia. Nah, itu gimana Mas? Mengolah bahwa Mas Bram punya idealisme sendiri, kemudian klien juga minta hal yang lainnya. Nah, itu gimana caranya menyatukan? Ya, kalau menurutku sih ya, kalau udah berhubungan sama klien, karena aku biasa ngerjain klien, kita udah nggak bisa idealisme itu mesti disingkirin dulu kalau menurutku. Karena ya ini kan kalau namanya klien yang punya budget ya, mereka punya purpose sendiri, corporate mereka punya tujuan sendiri buat apa sih ini, misalnya mau bikin filmnya ditujuin ke siapa, yang mau nonton siapa gitu. Jadi ya idealisme kalau buat corporate sih kalau menurutku harus disingkirin dulu ya. Cuman kalau kayak kreatifnya adalah biasanya tuh aku yang seperti tadi aku bilang, yaitu misalnya kita gali dulu nih kliennya siapa sih gitu, terus dari gitu background-nya apa, bergerak dalam bidang apa gitu, terus dari gitu yang udah dia bikin apa gitu, dokumenternya atau film-filmnya gitu. Nah, terus biasanya kalau pas lagi meeting dari briefnya saya itu ngelihat ini klien ini kaku nggak sih gitu. Kalau kliennya kaku, saya nggak akan nggak akan jauh-jauh bikin konsep seperti yang udah dia bikin biasanya. Karena kalau misalnya bikin konsep dari yang lebih kreatif, yang agak nyeleneh, ada jalan ceritanya, segala macam, mereka nggak akan setuju biasanya. Jadi, dari situ biasanya aku akan pilih-pilih nih, nih kliennya agak, bosnya agak kreatif nih, gitu. Biasanya aku akan ngasih ide-ide yang agak nyeleneh, misalnya, ya bermacam-macam sih cerita yang agak-agak nyeleneh, maksudnya yang ada unsur kita masukin komedi sedikit, gitu-gitu. Atau karena kadang-kadang ada klien yang mau yang langsung branding terus straightforward dari awal sampai terakhir filmnya tentang mereka gitu. Nah, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi ya makanya kalau bisa sih kalau dari sisi kreatifnya kalau saya bilang ya kita ngegali apa sih yang si kliennya jalanin dan ya pokoknya kita gali klien sebanyak-banyaknya gitu. Baru kita bikin kreatifnya gitu. Kalau menurutku. Iya. Dan Mas Bram juga katanya sering jual stock shoot gitu ke pembuat film, orang-orang film. Oh, mungkin bisa di-sharing juga ke teman-teman yang lain gitu. Oh, gimana gini. sih cara jualinnya gitu? Gini, jadi kan apalagi sekarang lagi corona ya Mbak ya, Mbak Afina. Jadi itu sebenarnya butuh proses sih sebenarnya. Tapi itu sebagai kita kalau misalnya kalian fotografer atau filmmaker yang suka ngambil gambar, syuting gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita ngambil syuting dokumenter ke tempat ke tempat pembuangan sampah atau ke daerah-daerah segala macam tempat kelapa sawit itu semua footage-nya bisa dijual dan saya banyak jual kayak gitu-gituan. Jadi caranya adalah emang sih agak sulit. Jadi gini, kalau buat film tuh ada namanya macro stock sama yang namanya micro stock di online. Namanya kalau micro stock tuh kayak Shutterstock gitu-gitu kita bisa jualan di situ tapi harga jualnya nggak tinggi. Nah kalau macro stock itu mereka Microsoft tuh mereka jualnya khusus di website itu, nggak boleh dijual ke website lain, dan itu harganya cukup tinggi. Dan itu sekitar 250 US dollar sampai 500 US dollar. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya kita misalnya aku pergi dapat syuting ke
ke pembuangan sampah ke Bantar Gebang misalnya. Itu bisa aku shoot dan saya upload gitu loh di situ. Nah, cuman nguploadnya itu kayak nggak gampang, ada format tertentu, terus dari gitu dan masuk ke websitenya itu jadi kayak agency dan itu cukup sulit menurutku, tapi worth to try. Sekarang pun semakin susah kayak YouTube tuh kan semakin lama makin susah karena mungkin dia requirement makin banyak orang yang request gitu. Akhirnya kalau nggak salah setahun sekali itu kalau di GT itu setahun sekali atau setahun 2 kali lah sekarang requirement-nya. Jadi kita mesti kirim portfolio dan segala macam. Tapi kalau udah masuk itu worth it banget. Jadi ya semua syutingan yang misalnya ini corona gitu ya, kita bisa ngambil stock footage Jakarta lagi sepi gitu, kita masukin ke situ. Nanti soalnya kalau misalnya orang dari luar negeri lagi bikin dokumenter, terus udah gitu dia kan kalau ke Indonesia susah. Misalnya kalau lagi corona gini, kita upload aja di situ, dia bisa langsung beli gitu. Atau kalau misalnya untuk kebutuhan yang paling simpel ya, kebutuhan paling simpel adalah orang kalau di stock footage ini, di Getty Image ini, orang dari luar misalnya mau buat presentasi butuh video atau foto, ya dia bisa tetap beli juga dari situ walaupun dengan harga yang lebih murah sih, tapi tetap kebutuhannya dia nggak perlu jauh-jauh ke negara tersebut, kita bisa tinggal upload, dia bisa tinggal download gitu. Oke. Nah, mungkin tambahan sedikit nih Mas pertanyaan gitu. Kalau untuk Mas Bram sendiri buka magang nggak Mas gitu untuk teman-teman yang lain biar belajar dokumenter sekaligus bisa berkaitan dengan industri gitu? Ya, saya dulu awalnya justru malah magang di PH namanya Samuan lah, ngerjain dokumenter juga gitu. Terus dia gitu, tapi akhirnya sekarang ya buka PH sendiri dan juga freelance kalau lagi kosong saya freelance ke PH lain seperti gitu sih. Ya namanya demi dapur. Ya. Siap Mas gitu. Apa aja bisa dilakukan ya Mas? Iya, selama berhubungan sama film dikerjain pokoknya. Oke, mungkin sekarang beralih ke Mas Garin. Mungkin ada tambahan juga pertanyaan untuk Mas Garin nih, gimana mengolah atau memanage idealisme kita? Tadi berkaitan juga sama Mas Bram ya tentang idealisme kita gitu dengan kebutuhan industri gitu. Gimana nih Mas biar berjalan beriringan? Mungkin bisa ditambahkan. Ya, sebetulnya kayak bertanam tumpang sari ya. Tumpang sari itu kalau di Jawa kan satu petak sawah atau petak ladang ditanam padi, ditanam kangkung, ditanam tanaman, bahkan kalau di Jawa Barat ditambah ikan kalau di Toraja misalkan kan gitu. Jadi ada yang panennya itu 4 bulan, padinya ada yang panennya itu 2 bulan, ada yang 2 minggu untuk kangkungnya gitu. Seorang pembikin film memang harus punya kemampuan strategi untuk survival. Jadi kalau saya misalkan bikin dokumenter yang istilahnya dalam tanda kutip yang bagus, berkualitas, lalu kayak dari NHK, dari WDR Jerman kan seperti itu jaraknya itu panjang ya, mungkin 2 tahun sekali di waktu saya dulu aktif bikin dokumenter kan gitu. Sehingga kita perlu juga mendapatkan ekonomi atau panen yang tadi, yang kayak kangkung yang 2 minggu itu, sehingga kita bikin video-video perusahaan-perusahaan seperti teman kita dari Makassar itu wajar saja terjadi gitu. Oleh karena itu strategi kita ya ada suatu produksi yang memang menjadi kualitas tertentu yang selalu berumur panjang dan tidak gampang untuk mendapatkannya, tapi ada juga produksi-produksi dokumenter yang punya fungsi bermacam-macam, fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan, fungsi corporate social responsibility dari perusahaan, atau fungsi marketing dan sebagainya, atau fungsi instruksional dari sebuah perusahaan. Jadi macam-macam. Oleh karena itu, untuk menjaga idealisme, kita harus memahami betul tadi yang dikatakan klien kita siapa dan tujuannya untuk apa. Sehingga apa yang disebut dengan idealisme adalah kemampuan untuk melakukan apa yang disebut setiap karya, jenisnya apapun juga, itu harus dalam level yang profesional sebaik-baiknya. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau saya misalkan membuat PR untuk suatu perusahaan besar tentang masalah CSR, Corporate Social Responsibility, tentang air, yang ditujukan untuk masyarakat pendidikan di sekolah-sekolah, ya jelas film yang baik adalah tepat untuk anak sekolah itu dengan cara-cara storytelling yang tepat dan kemudian memang sangat fungsional untuk masyarakat itu dan dikerjakan dengan profesional.
Jadi secara gamblang ingin saya katakan, saya memakai tumpang sari itu kayak di sawah itu, ada yang jangka panjang panen, ya kan? Ya, ada yang jangka menengah, ada yang jangka yang pendek kan gitu, kira-kira gitu. Iya, dan itu tidak merusak idealisme juga ya Mas ya gitu, karena kita juga punya fungsi lain gitu kan Mas. Ya, tidak merusak, karena sebenarnya film yang baik atau dokumenter yang baik tergantung ambisinya. Jadi kalau Anda memang ambisinya misalkan sebuah film dokumenter, misalnya saya diminta oleh USAID untuk dokumenter pendidikan demokrasi di sekolah, ya tujuannya adalah agar anak-anak sekolah menyerap demokrasi itu dengan baik. Ya, kalau sesuai dengan tujuannya, itu menjadi film dengan kualitas yang baik, asal syarat-syarat di dalamnya seperti kamera dan sebagainya, syarat-syarat yang profesional, gitu kan. Misalnya saya bikin film tentang tahun 85, bayangin aja, di Danau Panggang di Kalimantan sana, Kalimantan Selatan, untuk FAO ya, untuk Lembaga Pertanian Agriculture Internasional itu, pendidikan tentang bagaimana cara beternak itik tidak berkeliling, karena biasanya kalau berkeliling itu mengembalakan, menghabiskan waktu, jadi di dalam kandang. Saya bikin itu, menjadi sebuah dokudrama menceritakan sebuah keluarga yang bisa belajar baik ketika orang tuanya tidak perlu berkeliling mengembalakan bebek ala bio seharian, tapi bisa tinggal di dalam rumah. Hanya sewaktu-waktu di kandang. Ini contoh ya. Jadi apa yang disebut idealisme adalah mencapai tujuan yang kita tetapkan dan klien tetapkan sesuai dengan profesionalismenya gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Garin. Terus ini ada yang nanya juga, mungkin bisa dilanjutkan ya Mas ya, terkait tadi Mas Garin menjelaskan bahwa film dokumenter, Mas Garin pernah membuat film yang awalnya itu juga film dokumenter gitu. Nah, apakah film fiksi ini yang dibuat dari true story gitu termasuk dalam kategori film fiksi dokumenter? Ya, bisa disebut sebagai fiksi dokumenter, tapi tadi saya katakan batas-batas ini sudah tidak jelas. Kadang-kadang tergantung si pembikin filmnya. Saya memasukkan ini sebagai dokumenter. Ini kayak Serambi lah. 3 orang yang memang ada di Aceh pasca tsunami, ya kan, diikuti kehidupannya, lalu jadikan film. Kalau saya masukkan sebagai dokumenter, bisa gitu, di festival dokumenter, ya kan. Tapi saya masukkan di Cannes dan masuk ke Uncertain Regret, itu dokumenter pertama Indonesia mungkin yang masuk ke Uncertain Regret di Cannes, kan. Tapi saya masukkan sebagai fiksi. Gitu, karena ada cara-cara bercerita yang melakukan metode fiksi di dalam pendekatan dokumenter itu. Jadi tentang sebutan itu sangat terbuka sebetulnya. Bisa dokumenter fiksi, bisa juga ini fiksi kok, walaupun semuanya itu isinya dokumenter gitu. Iya, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mudali. Pertanyaannya, untuk kita sendiri nih yang masih mahasiswa, nah ini bisa sharing nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang jadi pejuang film indie gitu. Cara bagus untuk pitching cerita kita gimana sih gitu agar kita dapat dana sehingga kita bisa memproduksi film itu. Mungkin Mas Bram bisa sharing ke teman-teman. Kayaknya Mas Garin deh, aku belum pernah pitching buat bikin film kecuali ke klien. Oke, mungkin Mas Garin bisa. Ya, sebetulnya susah ya kalau pitching ini, karena film dokumenter ada beberapa lembaga donor, tapi tidak cukup banyak ya lembaga-lembaga funding untuk film dokumenter, dan juga sekarang banyak kayak Festival Dokumenter Jogja, ya kan, itu juga memberikan funding juga kan sebetulnya. Gitu. Lalu ada short dan sebagainya. Nah, yang teman-teman yang berusaha melakukan pitching, pertama adalah memahami jaringan itu sendiri. Jaringan itu, lembaga itu seperti apa sih? Kemudian memahami dengan cara menonton karya-karya yang telah dipilih oleh institusi-institusi funding itu sendiri. Itu ditonton dulu. Gitu. Setelah ditonton, kemudian menggali lewat aksesnya sinopsis dan proposal yang pernah diajukan ke lembaga itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mengetahui betul tema yang sedang diajukan oleh institusi itu. Dan yang terakhir, mengetahui betul tentang kemampuan sumber dana dari lembaga itu. Jangan gini, lembaga mau ngasih duit 25 juta, anggaranmu 200 juta. Ya tidak akan mungkin kan seperti itu. Gitu. Jadi pemahaman secara detail institusi yang akan melakukan funding menjadikan seorang yang akan pitching
itu mampu melakukan pitching sesuai dengan goal dan karakter dari institusi tersebut. Itu sangat perlu untuk diketahui. Gitu. Oke, iya, terima kasih Mas. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa nih pecinta film indie mungkin bisa berawal dari situ dulu ya untuk mengawali sebagai pemula gitu untuk membuat film dokumenter. Kemudian mungkin balik ke Mas Bram dulu nih, ada sedikit pertanyaan. Nah sekarang ini kan semuanya dari rumah nih Mas gitu. Sedangkan komunitas photographer itu kan biasanya jalan kemana-mana kan, hunting, ngambil gambar gitu. Tapi kalau melihat keadaan sekarang mengharuskan kita di rumah, terus Mas Bram gimana nih kegiatannya sama teman-teman komunitas gitu? Apakah meeting online juga atau gimana? Kalau drone nih Mbak, khususnya drone gitu ya, kan drone ini sekarang udah sangat luas ya pemakaiannya gitu, nggak cuma buat bikin film, bahkan bisa buat pemetaan, sekarang bisa kerjaan tuh survei BTS, apa tiang-tiang pemancar tuh sekarang udah pakai drone juga gitu-gitu ya. Nah, kebetulan dari Skygrapher tuh kemarin sempat bikin kelas sampai 14 kelas khusus untuk pemetaan gitu. Jadi dalam seminggu mereka bikin kelas khusus untuk pemetaan dan bisa praktek di sekitar rumahnya, di depan rumah praktek bisa gitu, pemetaan di kompleknya mereka gitu ya. Itu akhirnya kita bikin kayak gitu sih, kelas-kelas online pemetaan, dan kesininya suka bikin kelas online dari bikin video atau foto gitu dengan cara bikin storytelling gitu sih. Tapi yang paling banyak sih orang ngikutinnya itu dari drone, kelas mapping pakai drone gitu. Karena semua orang bisa pakai asal punya drone, karena itu semua udah di aplikasi. Dan saya sih belum pernah nyobain, cuman menurut orang yang komentar itu mapping itu gampang karena udah ada aplikasinya namanya Pix4D. Ini ada wawasan baru juga nih untuk teman-teman tentang drone gitu kan, karena ya saya pun juga nggak bisa kan Mas gitu, jadi ada nambah ilmu gitu buat saya juga gitu. Yeah. Nah mungkin kita beralih ke Vitonio. Tadi Vitonio juga udah raise hand, itu mungkin bisa bergabung langsung, aktifkan video dan audionya bisa. Halo, Vitonio. Iya. Sambil menunggu mungkin Vitonio, atau saya bacakan saja ya. Ini untuk... Halo, Vitonio. Ini halo. Selamat sore, Vitonio. Ya, selamat sore Om Garin. Ya. Jadi kan kita ini kalau bikin film dokumenter pas COVID-19 kan nggak bisa keluar rumah kan. Nah, untuk tadi kan footage bisa dicari online, dan masalah hak cipta itu bisa lebih gampang. Jadi, kalau misalnya yang wawancaranya kan harus cari berita dari TV-TV. Nah, kalau saya pakai berita yang dari TV-TV itu kan kena hak cipta, Om Garin. Jadi kalau misalnya saya alihkan ke berita-berita artikel, apakah kena hak cipta juga? Ya, ini pertanyaan bagus. Kalau artikel sampai sekarang belum ada ya tentang hak cipta ya. Belum ada sampai sekarang. Saya belum tahu kalau ada yang tahu. Tapi memang kalau ada dua. Kalau Anda merekam utuh di dalam hak cipta, kayak misalnya berita, tapi direkam dengan TV-nya saja. Jadi merekam TV, bukan beritanya. Itu berbeda dengan merekam beritanya langsung. Mengambil beritanya langsung. Nah, itu ada tata caranya yang menyangkut hak cipta. Kan seperti itu. Nah, itu harus Anda baca lagi. Tapi kalau benda-benda yang disebut artefak ya, kayak artikel, majalah, itu sampai sekarang tidak ada suatu aturan yang khusus. Kecuali penggunaan foto-foto yang memang di dalam library di media sosial sudah dikatakan ini harus dapat izin, ini tidak dapat izin, dan sebagainya, itu semua ada aturannya. Tapi memang peraturan secara detail tentang sumber-sumber tadi dikatakan baik sumber online maupun sumber artefak ya, benda-benda ini
harus dibaca ulang lagi oleh teman-teman yang mau bikin dokumenter, seperti kasus teman kita Cina yang bikin mengumpulkan vlog-vlog dari orang-orang Cina di seluruh Cina yang jadinya luar biasa ini, ketika diputar di Belanda menjadi pertanyaan tentang hak cipta, meskipun dijawab di Cina tidak ada masalah, kan gitu. Tapi di Eropa ternyata menimbulkan masalah. Jadi memang pada hak cipta ini ada beberapa yang masih belum bisa kita jawab peraturannya dan subjek yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan, tapi ada yang sudah jelas kita boleh melakukannya gitu. Jadi lebih baik pertama berhati-hati dengan berbagai sumber ya, kemudian mengecek dan dicek kembali peraturan-peraturan kalau kita menggunakan subjek di luar diri kita sendiri. Tetapi kalau dalam wawancara sekarang ini timbul dengan tradisi online ini, daring ini, Anda bisa wawancara dengan mengirim orang itu untuk menggunakan handphone untuk kemudian Anda gunakan, kan gitu ya, wawancara dengan tokoh tertentu, gunakan handphonenya dan sebagainya. Oleh karena itu dalam bikin dokumenter sekarang, interview atau investigasi, malah bisa dengan Zoom aja Anda bisa melakukan suatu wawancara dan investigasi yang sangat efektif gitu. Jadi ada banyak varian, tapi memang membedakan antara footage dan itu subjek yang bersifat artefak. Jadi misalnya saya merekam komputer yang pas ada zoom-nya, apakah itu nilai hak ciptanya itu sama dengan saya mengambil download ya gambar zoom-nya, itu kan berbeda. Nah, saya mengambil komputernya bukan mengambil gambarnya kan gitu. Itu masih sumir. Sumir itu artinya batas-batas belum bisa ditentukan dengan tepat gitu. Iya, Mas Garin. Sekarang ada Mas Tony juga nih, Mas. Mas Tony Trimarsanto juga bergabung sama kita. Halo, Mas Tony ini luar biasa ini. Salam. Iya, Mas Tony, maestro dokumenter. Halo semuanya, selamat sore. Iya. Mas Garin semuanya. Maaf baru gabung. Saya buka handphonenya telat soalnya, maaf Mbak. Iya, nggak apa-apa Mas, sambil nunggu ngabuburit ya Mas ya, buka puasa. Iya. Iya, mungkin bisa sharing-sharing sedikit Mas tentang dokumenter, kita lagi asik banget nih Mas. Jadi kan karena ada pandemi ini nih kita harus di rumah semuanya gitu. Kita juga dari tadi ngobrol gimana sih cara mendapatkan ide-ide gitu biar kita bisa berkarya lagi membuat dokumenter di tengah-tengah pandemi gitu Mas. Kalau menurut saya paling tidak krisis sekarang pandemi ini menciptakan satu cara-cara baru dalam proses kreativitas, Mbak. Jadi kita tidak lagi bisa berasumsi bahwa kalau syuting itu harus di tempat yang jauh dan lokasinya indah dan lain-lain, itu sudah tidak seperti itu. Tapi justru dari hal-hal yang kecil, dari depan rumah kita, belakang rumah kita, justru dia akan melahirkan tantangan baru. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi secara kreatif kisah-kisah yang ada itu lebih dekat, karena juga dengan risiko yang luar biasa kalau mau syuting jarak jauh. Kita lakukan itu, jadi fokus, kecil, detail, ruangnya sangat terbatas, justru itu menjadi cara-cara baru yang harus kita lakukan saat ini. Karena kita tidak mungkin lagi untuk melakukan traveling ke lokasi yang jauh, sekedar hanya ingin buat film. Kecuali kalau itu memang pekerjaan ya, ada kliennya dan lain-lain. Tapi kalau selama ini yang saya lakukan justru ruang-ruang yang kecil, desa atau di kecamatan itu bisa saya. Nah, iya baik, iya Mas. Terima kasih. Dulu saya juga banyak belajar sama Mas Tony, dikasih banyak materi waktu Eagle Award ya Mas ya, waktu di karantina. Nah, tadi Mas Garin juga menjelaskan bahwa dokumenter, cerita-cerita itu kan hal-hal kecil harus mampu berbicara gitu. Ya. Nah, untuk kita mendapatkan ide, oke, ini akan menjadi suatu materi yang mungkin dekat atau relate sama semua orang, itu gimana, Mas? Orang-orang dekat kita itu semuanya malah bisa related dengan isu-isu yang lebih besar. Kita mau buat film tentang isu lingkungan, tetapi kita berpikir tentang pencemaran di kota-kota besar.
Sementara kita tidak pernah melihat apa sih perilaku yang kita lakukan setiap hari terhadap lingkungan. Itu kan justru hal-hal yang sangat simpel, sederhana, tetapi itu penting untuk dikerjakan. Nah, pola-pola eksplorasi ide seperti ini sebenarnya bukan baru juga sih Mbak, cuma untuk saat ini semakin relevan dan kontekstual untuk dilakukan oleh siapapun. Karena ide-ide ruang sehari-hari itu jelas akan lebih masuk akal untuk dikerjakan, tetapi tetap harus ada proses seleksi ya. Jadi ada selektivitas ide sampai pada akhirnya ide itu menjadi untuk dikerjakan sampai ke ruang penonton. Nah, pola-pola selektivitas, soal aksesibilitas, soal posibilitas, keunikan itu menjadi kunci-kunci yang memang menjadi satu prasyarat ketika seseorang ingin mengerjakan satu film. Jadi tetap ide yang sederhana itu selalu muncul dari hal-hal yang terakses dan menyimpan posibilitas yang tinggi untuk kita kerjakan. Itu, Mbak. Iya, terima kasih, Mas. Nah, kebetulan ini Mas Tony hadir di penghujung obrolan kita nih. Kebetulan sudah 1 jam kita ngobrol banyak. Jadi, mungkin akan saya simpulkan sedikit dari obrolan bersama Mas Garin, Mas Bram, dan Mas Tony nih gitu. Bahwa setiap hidup itu pasti ada dramanya gitu kan tadi kata Mas Garin, dan setiap hal kecil yang di sekitar kita itu bisa jadi cerita, itu bisa jadi bahan kita untuk membuat film, untuk membuat dokumenter dan karya-karya lainnya gitu. Termasuk tadi Mas Tony juga menyampaikan bahwa di depan rumah, di belakang rumah kita itu justru bisa menjadi bahan kita gitu untuk membuat film juga gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ingin memulai atau mau ikut juga ajang merekam dari rumah di Eagle Award, jadi bisa langsung nih muncul idenya gitu. Terima kasih untuk Mas Garin, Mas Bram, dan Mas Tony yang sudah bergabung sharing ilmunya ke kita semua. Terima kasih untuk para partisipan juga yang sudah bergabung. Salam untuk semuanya. Selamat berbuka puasa ya semuanya, kawan-kawan. Ya Mas, sehat-sehat terus Mas. Salam untuk keluarga.